Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada perkuliahan Biologi Sel dan Molekuler. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas suatu topik yaitu mengenai transkripsi dan modifikasi pasca transkripsi. Materi ini merupakan materi pendalaman yang telah kita temukan sebelumnya pada genetika. Jadi saya harap apa yang didapat pada mata kuliah genetika dapat diaplikasikan sebagai dasar untuk memahami materi kali ini. Sebelum kita membahas transkripsi, sebelumnya saya akan membahas mengenai perilaku dari sel. Perilaku sel yang berkaitan dengan gen yang menyangkut pada suatu informasi spesifik tentang suatu protein maupun secara keseluruhan dalam genom dapat kita bagi menjadi dua, yaitu bagaimana gen diturunkan dan bagaimana gen diekspresikan. Dalam hal bagaimana gen untuk diturunkan ke keturunan berikutnya, maka gen yang terintegrasi dalam suatu genom organisme dia akan mengalami duplikasi atau replikasi. Hal ini sudah kita pelajari sebelumnya mengenai bagaimana proses replikasi dari suatu genom. Dalam hal lain, gen juga diekspresikan pada waktu-waktu tertentu. Hal ini berkaitan dengan kemampuan dari sel atau kebutuhan sel untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya dan membutuhkan suatu adaptasi. Pada dasarnya, semua sel pada organisme multiselular itu sama. Dia mengandung gen-gen ataupun genom yang sama antara satu sel dengan sel yang lainnya. Namun pada kenyataannya kita melihat bahwa antara satu sel dengan sel yang lain itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya kita lihat sel-sel yang terdapat di dalam hepar, tentunya akan memiliki fungsi yang berbeda dibandingkan dengan sel-sel yang ada pada otot-otot jantung maupun pada otot-otot skelet. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi karena adanya regulasi pola dari gen-gen yang akan diekspresikan dan itu terjadi pada masa pengembangan maupun masa diferensiasi sel-sel ketika perkembangan. Berkaitan dengan proses transkripsi ataupun ekspresi gen, kita kembali lagi pada suatu dogma sentral dalam biologi molekuler. Kita mengetahui bahwa gen menyediakan instruksi untuk memproduksi suatu protein yang bersifat spesifik. Gen ini berada pada suatu genom, yaitu baik genom pada organisme yang multiselular maupun genom pada organisme uniselular. Di mana dalam hal tadi kita menyebutkan dalam inheritnya atau penurunannya dia akan mengalami replikasi, namun ketika diekspresikan dia akan diubah menjadi suatu protein. Kita mengetahui kemarin ketika mempelajari gen maupun genom itu terdiri atas suatu polinukleotida. Dia adalah berupa DNA yang terdiri atas nukleotida adenin, timin, guanin, dan sitosin. Dalam hal transfer informasi dari bentuk DNA menjadi protein, butuh suatu perantara bahasa yaitu dikenal dengan RNA atau ribonucleic acid. Di mana pada RNA ini terdapat polinukleotida yang sedikit berbeda dibandingkan DNA, yaitu ada nukleotida adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Antara DNA, RNA, bahasa mereka masih dalam bahasa polinukleotida meskipun terdapat perbedaan dari nukleotidanya. Kemudian dari RNA menjadi protein, itu terdapat bahasa yang sangat berbeda, di mana RNA adalah berupa polinukleotida, sedangkan protein adalah polipeptida. Proses mentransfer informasi dari bentuk gen dalam bentuk polinukleotida adenin, timin, guanin, dan sitosin menjadi polinukleotida penyusun RNA, adenin, urasil, guanin, dan sitosin ini disebut dengan transkripsi. Transkripsi yaitu proses pengkopian informasi dari gen menjadi RNA, sedangkan proses transfer informasi dari RNA menjadi protein itu dikenal dengan translasi. Informasi genetik yang sudah ditranskrip menjadi RNA
kemudian ditranslate atau diterjemahkan menjadi suatu protein atau asam amino penyusun protein yang dikenal dengan proses translasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan berfokus bagaimana proses transkripsi atau pembentukan transkrip dari sekuen-sekuen gen yang terdapat di dalam genom makhluk hidup, yang dikenal dengan proses transkripsi. Seperti yang saya singgung di depan, bahwa transkripsi adalah suatu proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Jadi transkripsi ini adalah suatu proses awal ketika suatu gen ingin diekspresikan menjadi protein. Ada 3 jenis RNA utama dalam proses ekspresi gen, yaitu ada yang dikenal dengan messenger RNA yang berisi informasi genetik hasil pengkopian dari DNA yang akan diekspresikan menjadi protein. Kemudian ada ribosomal RNA atau rRNA, ini juga merupakan hasil penyalinan kode genetik yang ada pada DNA, namun dia berfungsi untuk penyusun ribosom. Kemudian ada tRNA atau transfer RNA, sama halnya dengan rRNA yang juga terdapat kode-kode genetik ke dalam DNA, namun dia berfungsi dalam proses transfer asam amino spesifik ketika proses sintesis protein atau translasi. Kemudian berkaitan dengan ketiga RNA utama ini, untuk mRNA dia tentunya karena memiliki kode-kode genetik yang akan diekspresikan menjadi protein, maka mRNA setelah mengalami proses transkripsi, dia akan mengalami translasi atau ditranslate menjadi asam amino penyusun protein. Namun berbeda dengan RNA dan tRNA. Dia hanya akan ditranskripsi menjadi rRNA atau tRNA saja tanpa mengalami translasi. Kenapa? Karena perannya tidak akan menjadi protein. Dia cukup menjadi rRNA yang menyusun ribosom ataupun tRNA yang berfungsi untuk mentransfer asam amino spesifik ketika proses translasi berlangsung. Kemudian dalam proses transkripsi ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Yang pertama tentunya ketika ingin menyalin suatu kode genetik, kita butuh kopian utamanya, atau kita kalau dalam hal buku kita mengopi buku, tentunya kita butuh buku aslinya atau dikenal juga dengan template. Templatenya yang mana? Yaitu templatenya adalah berupa DNA. Jadi dibutuhkan DNA template. Kemudian ada enzim yang berfungsi untuk mensintesis RNA itu sendiri dikenal dengan enzim RNA polimerase. Faktor lain yang dibutuhkan dalam proses transkripsi yaitu ada faktor transkripsi, kemudian prekursor untuk sintesis RNA. Kita ingat kembali polinukleotida penyusun RNA ada adenin, urasil, guanin, dan sitosil sehingga prekursor yang dibutuhkan dalam proses sintesis RNA yaitu ada adenin trifosfat, guanin trifosfat, sitosin trifosfat, dan uridin trifosfat. Pertama, kita akan membahas DNA sebagai template atau cetakan dalam proses sintesis RNA. Kita mengetahui bahwa DNA itu terdiri atas utas ganda, di mana satu utas merupakan coding strand dan satu utasnya lagi adalah non-coding strand. Artinya, coding strand menyatakan bahwa strand ataupun utas yang mengkodekan informasi spesifik mengenai suatu protein, sedangkan non-coding strand adalah lawan atau komplementer dari coding strand yang tidak mengkodekan si protein yang akan diekspresikan. Ini sedikit berbeda ketika kita berbicara dalam hal replikasi. Ketika dalam proses replikasi, baik coding strand maupun non-coding strand dapat bertindak sebagai template atau cetakan untuk mencetak strand lainnya atau strand pasangannya yang bersifat komplementer. Berbeda ketika kita berbicara dalam hal transkripsi, hanya salah satu dari strand DNA yang akan ditranskripsi. Strand yang mana? Strand yang akan ditranskripsi adalah bagian yang non-coding strand.
Kenapa bagian yang coding strand? Karena bagian non-coding strand adalah komplement dari bagian coding strand. Ketika kita mentranskripsi atau membuat suatu utas yang bersifat komplement dengan bagian non-coding strand, secara tidak langsung kita akan membuat suatu strand yang bersifat sama dengan coding strand. Artinya kita mengcopy informasi yang ada pada coding strand. Itulah kenapa yang menjadi template dalam proses transkripsi itu adalah bagian yang non-coding strand. Kemudian berkaitan dengan enzim yang terlibat dalam proses transkripsi ini, enzim yang paling terlibat adalah RNA polimerase. Berbeda dalam proses replikasi, kita mengenal ada namanya DNA polimerase. Hal yang membedakan dari DNA polimerase adalah RNA polimerase ketika dia bekerja, dia tidak membutuhkan primer, sedangkan DNA polimerase dia membutuhkan primer. Kemudian tugas mereka sama-sama menambahkan nukleotida dalam proses sintesis DNA maupun RNA. Dalam hal ini, kalau RNA polimerase berarti dia menambahkan nukleotida adenin, urasil, guanin ataupun sitosil ketika proses transkripsi, di mana penambahannya ini berdasarkan template yang ada pada DNA. Dia komplement dengan template yang ada, di mana adenin dia tidak dapat dipasangkan dengan timin lagi, tapi dia akan dipasangkan dengan urasil, kemudian guanin akan dipasangkan dengan sitosin. Begitu sebaliknya. Kemudian di mana RNA polimerase mulai bekerja? RNA polimerase mulai bekerja atau menginisiasi proses transkripsi yaitu pada area promotor, kemudian akan berakhir kerjanya pada area terminator. Dengan arah penambahan ataupun sintesisan dari RNA ini yaitu dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian terdapat perbedaan RNA polimerase yang ada pada bakteria maupun yang terdapat pada eukariot, di mana pada bakteri itu hanya ada satu jenis RNA polimerase saja, sedangkan pada eukariot setidaknya ada 3 jenis RNA polimerase utama yang terdapat di dalam eukariot dengan fungsi yang berbeda-beda dalam hal mentranskripsi gen-gen tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana mekanisme transkripsi secara umum. Kita mengetahui bahwa suatu struktur gen baik pada eukariot maupun prokariot terdiri atas beberapa bagian. Setidaknya ada 3 bagian utama, yaitu ada area promotor, ada area yang merupakan struktural dari gennya, dan ada area terminator. Penamaan promotor, struktural gen maupun terminator ini berkaitan dengan proses transkripsi ketika si gen ini ingin diekspresikan. Jadi, untuk mekanisme transkripsi secara garis umum baik pada prokariot maupun eukariot prosesnya adalah sama, terdiri atas tahap inisiasi atau tahap awal, kemudian elongasi atau tahap pemanjangan, dan terminasi atau tahap pengakhiran. Pada tahap inisiasi, bagian RNA polimerase maupun faktor transkripsi dan RNA polimerase dia akan berikatan pada area promotor. Kemudian setelah berikatan barulah si RNA polimerase dapat mulai mensintesis RNA dengan menambahkan atau menyusun nukleotida dari arah 5 ke 3 aksen berdasarkan urutan yang ada pada template DNA. Kemudian lanjut ke tahap elongasi, ini adalah tahap pemanjangan, ditambahkan makin banyak nukleotida dengan arah 5 aksen ke 3 aksen, hingga ditemukan suatu titik di mana si RNA polimerase ini harus berhenti bekerja, atau ketika ditemukan daerah yang dikenal dengan daerah terminator. Ketika mencapai daerah terminator ini, proses transkripsi itu harus diakhiri, bagian RNA yang sudah tersintesis akan lepas dari RNA polimerase. Selanjutnya, RNA dapat diproses untuk proses translasi.
Jika ini merupakan suatu eukariot, RNA yang dihasilkan masih memiliki suatu komponen atau sequence yang tidak mengkodekan suatu protein yang dikenal dengan area intron, sehingga RNA yang dihasilkan dalam proses transkripsi pada eukariot perlu mengalami modifikasi, yaitu modifikasi pasca transkripsi. Hal ini akan kita pelajari nanti di beberapa slide berikutnya. Sedangkan pada prokariot, RNA yang dihasilkan tidak mengandung intron dan proses translasi dapat langsung berjalan meskipun proses transkripsi belum selesai. Nah, ini adalah perbedaan bagaimana proses transkripsi dan pada bakteri maupun pada eukariot. Seperti tadi saya sebutkan bahwa pada prokariot, mRNA atau RNA yang dihasilkan dalam proses transkripsi ini dapat langsung ditranslasi sekaligus meskipun proses transkripsinya belum selesai. Hal ini dikarenakan keberadaan DNA maupun mRNA dan ribosom yang berperan dalam proses translasi itu tidak terpisahkan oleh membran tertentu. Kita mengetahui bahwa bakteri dia memiliki atau tidak memiliki area yang dikenal dengan nukleus, sehingga proses transkripsi dan translasi dapat berlangsung secara kontinu. Berbeda halnya ketika kita membahas eukariot di mana terdapat nukleus, yaitu suatu membran yang tempat keberadaan dari DNA. Proses transkripsi itu berlangsung di dalam nukleus, sedangkan ribosom yang menjadi tempat translasi itu berada di sitoplasma. Perlu pengangkutan atau transfer DNA dari dalam nukleus ke sitoplasma. Di samping itu, di dalam mRNA yang dihasilkan dalam proses transkripsi eukariot masih terdapat bagian-bagian yang tidak mengkodekan suatu protein yang membutuhkan proses pemotongan. Nah, untuk mengangkut mRNA dari dalam nukleus ke dalam sitoplasma, mRNA ini perlu dilindungi, perlu diberi ujung pada 5 aksennya maupun pada 3 aksennya untuk melindungi si mRNA dari endonuklease yang dapat memecah mRNA yang sudah ditranskripsi. Sehingga proses ini membutuhkan waktu terlebih dahulu dan dikenal dengan RNA processing atau terintegrasi dalam proses modifikasi RNA. Hal ini menyebabkan bahwa proses transkripsi dan translasi di dalam eukariot itu tidak dapat terjadi secara simultan. Mereka harus melakukan transkripsi terlebih dahulu, kemudian melakukan modifikasi pasca transkripsi, baru setelah itu mRNA yang dikenal dengan mRNA yang sudah matang atau mature mRNA dapat ditransfer keluar menuju sitoplasma untuk dapat ditranslasi. Baik, selanjutnya kita akan berfokus bagaimana proses transkripsi yang ada pada bakteria. Pertama, kita akan membahas mengenai enzim polimerase atau RNA polimerase yang terdapat pada bakteria. Dapat dilihat pada slide ini bahwa untuk enzim polimerase yang terdapat pada bakteri, enzim yang telah banyak dipelajari itu adalah enzim RNA polimerase yang terdapat pada E. coli. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa RNA polimerase dari bakteri itu terdiri atas 6 subunit yang terdiri atas subunit alfa, 2 subunit alfa, kemudian 1 subunit beta, 1 subunit beta aksen, 1 subunit omega, dan 1 subunit sigma. Bagian terpenting dari RNA polimerase agar enzim ini dapat bekerja dalam mensintesis RNA adalah bagian alfa, beta, beta aksen, dan omega. Jadi tanpa sigma atau subunit sigma sebenarnya RNA polimerase sudah dapat bekerja dalam mensintesis RNA. Namun, keberadaan sigma ini tidak kalah penting dalam proses sintesis RNA. Kenapa? Subunit sigma sangat penting dalam pengenalan area untuk memulai
proses transkripsi. Tanpa adanya faktor sigma atau subunit sigma, tentunya proses transkripsi dapat terjadi pada daerah yang bersifat acak, tidak terjadi sesuai dengan seharusnya. Kemudian sama halnya dengan RNA polimerase lainnya, RNA polimerase baik pada bakteri maupun pada eukariot tugasnya adalah mengkatalisis polimerisasi dari ribonukleotida trifosfat dengan arah 5 aksen hingga 3 aksen sesuai dengan instruksi ataupun template yang ada pada DNA. Perlu diingat kembali yang merupakan menjadi template DNA adalah bagian non-coding strand dari DNA. Kemudian dalam bekerja, seperti tadi setelah kita bahas, RNA polimerase berbeda dengan DNA polimerase yang terlibat dalam proses replikasi, di mana RNA polimerase dalam bekerja dia tidak butuh awalan atau dia tidak butuh primer ketika ingin menginisiasi proses sintesis dari RNA. Proses polimerisasinya terjadi secara de novo pada situs yang bersifat spesifik pada awal dari gen, atau dia dapat terjadi secara alami saja tanpa membutuhkan primer ataupun kita tidak butuh enzim lain seperti primase untuk mensintesis primer ketika ingin melakukan sintesis dari RNA. Sedikit kita bahas kembali mengenai struktur gen dari prokariot. Kita sudah mempelajari sebelumnya ya pada bagian gen dan genom. Kita ketahui bahwa struktur gen dari prokariot terdiri dari promoter, kemudian bagian struktural atau coding region yang mengkode informasi genetik mengenai transkrip yang akan dijadikan nanti menjadi protein, dan pada bagian belakang itu ada terminator. Promotor merupakan bagian gen yang berfungsi untuk mengatur ekspresi gen, tempat terjadi pengenalan pertama oleh RNA polimerase dan tempat sintesis dekat dengan tempat sintesis awal dari RNA. Kemudian bagian struktural adalah bagian gen yang membawa kode genetik yang akan ditranskripsi dan ditranslasi atau hanya ditranslasi saja. Diingat kembali bahwa rRNA juga dia mengalami transkripsi tapi tidak mengalami translasi. Begitu juga dengan tRNA. Kemudian ada area terminator, bagian gen yang berperan dalam proses penghentian transkripsi. Yang menjadi khas ataupun pembeda antara struktur gen prokariot dan eukariot dalam hal transkripsi terletak salah satunya itu pada area promoter. Pada area promoter terdapat sekuen-sekuen elemen yang berfungsi penting dalam proses inisiasi dari proses transkripsi. Pada prokariot, area di min 10 atau min 35 nukleotida ke-10 ataupun nukleotida ke-35 sebelum proses transkripsi itu merupakan area-area yang sangat penting dalam proses inisiasi transkripsi. Di sini mungkin dapat dilihat ada area +1, itu menandakan bahwa itu adalah nukleotida pertama yang akan ditranskrip atau dibuat kopiannya, sedangkan area -10 ini adalah nukleotida sebelah kirinya. Nukleotida ke-10 di sebelah kiri dari area kita memulai proses transkripsi. Dan di min 35 ini berarti nukleotida ke-35 di sebelah kiri sebelum area transkripsi. Kedua area ini merupakan area penting dalam proses transkripsi. Sequence pada min 10 itu tersusun atas nukleotida, keduanya baik min 10 maupun min 35 tersusun atas 6 nukleotida yang bersifat spesifik, artinya sebagian besar gen yang terdapat pada prokariot memiliki sequence ini sebagai penanda untuk proses inisiasi dari proses transkripsi. Pada area min 10 ada sekuen TA, TAAT yang dikenal sebagai tata box karena hanya terdiri dari timin dan adenin. Jadi sekuen yang ada pada min 10 ini dikenal juga dengan tata box. Kemudian ada sekuen conserve lainnya atau yang bersifat khas lainnya itu pada min 35 terdiri atas nukleotida
T, T, G, A, C, dan A. Sekuen-sekuen penting yang menjadi penanda area dari promotor untuk melakukan inisiasi transkripsi ini dikenal juga dengan Pribnow box. Ini menjadi sekuen-sekuen khas pada area promotor prokariot. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana proses transkripsi yang terjadi pada prokariot. Seperti sebelumnya kita sudah bahas bahwa secara garis besar bahwa proses transkripsi itu mengalami 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana proses inisiasi di dalam transkripsi gen prokariot. Pada slide dapat dilihat gambarnya bahwa pada tahap pertama, kompleks enzim RNA polimerase yang tadi kita pelajari bahwa dia terdiri atas beberapa subunit, ada subunit alfa, beta, beta aksen, omega, dan sigma. Kompleks dari RNA polimerase ini ketika akan melakukan transkripsi gen, dia akan bergerak di sepanjang DNA. Bagian dari subunit alfa ini, dia akan mencari area di mana proses transkripsi dapat diawali, yaitu tadi kita bahas ada area Pribnow box yang terdapat pada promotor. Begitu subunit alfa mengenali area Pribnow box dan berikatan pada sekuens min10 hingga min35, maka akan terjadi proses pengundaran urutan ataupun utas ganda dari DNA sehingga template DNA yang akan ditranskrip itu dapat diketahui oleh RNA polimerase. Proses inisiasi dari transkripsi ini diawali dengan penambahan 2 nukleotida trifosfat, apakah itu adenin, guanin, timin, ataupun sitosin, tergantung dari urutan nukleotida yang ada pada DNA. Jadi terjadi diawali dengan penambahan 2 nukleotida trifosfat, kemudian begitu terinisiasi proses penambahan nukleotida trifosfatnya, artinya sudah dimulai sintesis 2 urutan nukleotida pertama dari gen kita, si bagian subunit sigma dia akan melepaskan diri dari kompleks RNA polimerase. Tahap selanjutnya yaitu masuk ke tahap elongasi. Tadi di awal sudah disusun 2 nukleotida pertama. Maka untuk tahap berikutnya RNA polimerase dia akan terus membuka ataupun mengundar utas ganda DNA yang tadinya terpilin. Kemudian sejalan dengan dia mengundar, kemudian dia akan menambahkan nukleotida-nukleotida baru yang bersifat komplement dengan cetakan yang ada pada DNA. Sedangkan bagian di belakangnya yang tadinya sudah terundar akan secara otomatis menyatu kembali atau disatukan kembali oleh si RNA polimerase. Dalam proses pengundarannya ini, bagian yang terundar ataupun bagian yang terbuka dari pilihan DNA itu hanya 15 pasang basa saja. Di mana dalam 15 pasang basa ini ketika dalam proses pengundaran ataupun dalam sintesis itu terdapat 8 hingga 9 basa yang berikatan pada RNA yang bersifat komplement dengan urutan yang ada pada DNA. Kemudian proses ini akan berlangsung secara kontinu hingga si RNA polimerase menemukan tempat untuk berhenti ataupun dapat berlangsungnya proses terminasi. Seperti halnya dalam proses replikasi, kita mengenal ada istilah proofreading, yaitu untuk memastikan bahwa nukleotida ataupun polinukleotida yang sedang disintesis itu sesuai dengan urutan yang seharusnya atau merupakan komplement dari cetakannya. Dalam hal ini, RNA polimerase sebagai RNA yang bertanggung jawab untuk mensintesis RNA, dia juga melakukan proofreading terhadap hasil kerjanya, sehingga sekuens yang ada pada RNA adalah sekuens yang memang ada pada DNA. Tahap akhir dari proses transkripsi yaitu terminasi.
Proses terminasi dapat terjadi ketika RNA polimerase menemui atau mulai melewati suatu daerah yang merupakan sinyal untuk proses terminasi. Nah, area-area atau sekuen-sekuen yang menjadi sinyal terminasi ini biasanya terdiri atas sekuen-sekuen yang berulang, yaitu tersusun atas nukleotida G maupun C. Nah, karena adanya pengulangan ini menyebabkan sekuen-sekuen perulangan ini dapat membentuk suatu struktur yang dikenal dengan struktur hairpin. Dia membentuk suatu batang loop ya yang dikenal dengan struktur hairpin. Nah, adanya struktur hairpin ini akan menghalangi proses RNA polimerase dalam mensintesis lebih panjang dari nukleotida dari RNA yang akan disintesisnya. Kemudian pada area-area ataupun terminasi ini yang menjadi sinyal, juga setelah hairpin itu biasanya terdapat sekuens yang terdiri atas nukleotida AAA. Sehingga ketika ditranslasikan yang terbentuk adalah UUU. Kita mengetahui bahwa A dan U itu hanya dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen. Artinya ikatannya lebih rendah atau lebih lemah jika dibandingkan guanin dan sitosin. Dengan melemahnya ini menyebabkan proses transkripsi berakhir. RNA menjadi terdisosiasi dari struktur utas ganda DNA sehingga proses transkripsi dapat berakhir. Pada bakteri terdapat dua jenis tipe dari terminasi RNA atau transkripsi RNA, yaitu ada terminasi yang bersifat intrinsik maupun terminasi yang bergantung pada Rho atau protein Rho. Untuk mekanisme transkripsi atau terminasi transkripsi yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, itu termasuk pada mekanisme terminasi yang bersifat intrinsik, di mana proses terminasinya itu terjadi secara langsung saja disebabkan adanya pembentukan hairpin akibat adanya sekuens pengulangan yaitu berupa sekuen G dan C dan diikuti dengan sekuen AA yang mau tidak mau ditranslate menjadi UU, dan hubungan antara A dan U ini lemah yang menyebabkan RNA polimerase dan DNA menjadi terdisosiasi dan berakhirlah proses transkripsinya. Sedangkan pada terminasi yang bergantung pada suatu protein yang kita kenal dengan protein Rho adalah proses terminasinya ini diakhiri oleh si protein Rho. Dan pada gen-gen yang proses terminasinya diakhiri atau bergantung pada protein Rho ini sendiri dia akan bergerak di belakang dari RNA polimerase. Jadi ketika RNA polimerase sudah mencapai area untuk menterminasi, hal ini juga akan diikuti oleh protein Rho juga akan mencapai daerah terminasi. Pertama tadi adanya ikatan U dan A sama halnya dengan terminasi intrinsik itu akan menyebabkan disosiasi dari RNA polimerase dan DNA. Begitu juga RNA yang terikat pada RNA polimerasenya. Pada terminasi yang dependen Rho ini, si Rho juga berperan sebagai enzim yang dapat memutus ikatan sehingga proses terminasinya di sini makin dipercepat atau diperkuat oleh adanya keberadaan protein Rho. Kemudian berkaitan dengan kedua mekanisme ini, terminasi yang bersifat intrinsik ini terjadi pada 80% gen yang terdapat pada E. coli, sedangkan terminasi yang dependen oleh protein Rho ini terdapat pada 20% ekspresi gen yang terdapat pada E. coli. Seperti itulah bagaimana proses transkripsi gen yang terdapat pada prokariot. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses transkripsi gen yang terdapat pada eukariot. Proses transkripsi gen jika kita lihat dari mekanisme utamanya yang terdiri atas inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jika kita melihat pada terminasi tersebut, kurang lebih proses transkripsi yang pada eukariot itu adalah
sama dengan proses transkripsi yang ada pada prokariot ataupun pada bakteria. Namun, ada beberapa hal yang menjadi pembeda dalam proses transkripsi dari eukariot. Pertama, kita ketahui bahwa transkripsi pada eukariot itu terjadi pada nukleus, disebabkan RNA pada eukariot itu adanya pada nukleus. Hal ini berbeda dengan prokariot ataupun bakteria yang DNA-nya dapat kita temukan di sitoplasma. Jadi pada prokariot proses transkripsi terjadi di dalam sitoplasma, sedangkan pada eukariot proses transkripsi terjadi di dalam nukleus. Kemudian hal yang membedakannya lagi adalah ada 3 enzim RNA polimerase yang terdapat di dalam eukariot. Berbeda dengan prokariot ataupun bakteria yang hanya memiliki satu jenis RNA polimerase. Kemudian di samping itu kita kembalikan lagi ke struktur dari genom untuk prokariot maupun eukariot. Pada eukariot, proses inisiasi transkripsi ini perlu untuk pembukaan supercoil atau coil atau pelilitan dari DNA yang dikompakkan ke dalam kromatin. Kita ingat ya pada pelajaran gen dan kromosom bahwa untuk dapat masuk ke dalam nukleus, maka untaian DNA itu perlu dililitkan pada suatu nukleosom agar muat di dalam DNA. Jadi agar dapat memulai proses transkripsi tentunya bentuk kompa ini perlu diundar atau diurai hingga dapat diakses oleh RNA polimerase. Itu melalui suatu proses yang dikenal dengan chromatin remodeling. Kemudian dalam hal inisiasi dan regulasi transkripsi pada eukariot itu melibatkan interaksi antara cis-acting DNA sequence ataupun sequence DNA bagian cis-acting atau bagian yang terdapat pada area sebelum proses transkripsi dan transaktin protein factor atau protein-protein yang terlibat dalam proses inisiasi dari transkripsi. Kemudian untuk terminasinya sendiri pada eukariot prosesnya lebih kompleks dibandingkan dengan proses terminasi yang terdapat pada prokariot. Kemudian pada eukariot, mRNA yang dihasilkan belumlah mRNA yang matang atau dikenal dengan pre-mRNA. Pre-mRNA mengandung sekuen-sekuen dari RNA yang tidak mengkodekan suatu protein sehingga area yang tidak mengkode protein ini perlu dipotong atau perlu di-splice yang dikenal dengan mekanisme splicing. Kemudian karena perpindahannya perlu memindahkan dari nukleus ke sitoplasma, selama perjalanan si mRNA akan bertemu berbagai enzim yang dapat menghancurkannya, dia perlu dilindungi sehingga pada bagian kedua ujungnya, baik pada bagian 5 aksen maupun 3 aksen ini perlu ditambahkan sesuatu yang dapat melindungi. Sehingga dengan kata lain, proses transkripsinya itu setelahnya perlu modifikasi atau perlu diproses hasil transkripsinya ini agar bisa dapat ditranslasi. Oke, kurang lebih ini adalah salah satu ataupun garis besar dari pembeda antara proses transkripsi pada eukariot dan prokariot. Pertama, perbedaannya adalah pada tahap inisiasinya, di mana pada prokariot yang terlibat hanya RNA polimerase, dan RNA polimerase inilah yang akan berikatan langsung dengan area promoter. Tadi kita sudah lihat bagaimana si RNA polimerase dapat mengenali area yang akan ditranskripsi. Kemudian pada eukariot, RNA polimerasenya berikatan pada suatu faktor namanya faktor transkripsi dengan area pengikatan kurang lebih sama yaitu pada area tata box untuk memulai suatu proses inisiasi. Kemudian yang menjadi pembeda lagi antara transkripsi eukariot dengan prokariot
itu adalah pada proses terminasi, di mana terminasi pada eukariot itu ditandai dengan adanya pembentukan hairpin, kemudian terminasinya dapat terjadi secara intrinsik saja atau membutuhkan protein Rho jika gennya itu memiliki mekanisme terminasi menggunakan protein Rho. Sedangkan pada eukariot proses terminasi dikenali atau mulai dihentikan proses transkripsinya itu melalui pensinyalan dikenal dengan polyadenylasin signal sequence yang tersusun atas sequence nukleotida berupa AA, U, AAA dalam pre-mRNA, dan proses terminasi akan berlangsung atau terjadi beberapa sequence setelah sequence sinyal ini. Oke, pertama kita akan bahas mengenai RNA polimerase yang ada pada eukariot. Tadi kita sudah bahas ya bahwa RNA polimerasenya itu ada 3 jenis, di mana masing-masing tipe RNA polimerasenya ini akan membantu proses transkripsi dari gen-gen yang berbeda. Pada tabel dapat dilihat bahwa RNA polimerase 1 itu dia akan mentranskrip gen-gen struktural kelas 1. Dia akan mentranskrip gen yang mengkodekan rRNA dengan subunit 5,8S, 18S, dan 28S. Kemudian untuk RNA polimerase 2 itu adalah RNA polimerase yang digunakan untuk mensintesis mRNA yang akan diekspresikan menjadi protein. Jadi dia akan mentranskrip mRNA, ada juga ada juga RNA kecil lainnya seperti mikroRNA, ing-RNA, dan juga ada snRNA atau small nuclear RNA yang akan ditranskrip oleh RNA polimerase 2. Kemudian ada RNA polimerase 3, dia akan mentranskrip gen yang mengkode tRNA dan juga scRNA. Di samping ketiga dari tipe RNA polimerase utama ini, masih terdapat tipe RNA polimerase lainnya yang tugasnya itu untuk mentranskrip gen-gen yang bersifat khas, seperti gen-gen yang terdapat pada mitokondria maupun gen-gen yang terdapat pada kloroplas. Untuk struktur sendiri, bagaimana RNA polimerase yang ada pada bakteri itu kurang lebih mirip strukturnya dengan RNA polimerase dengan tipe yang 2, yaitu RNA polimerase yang akan mensintesis RNA yang akan ditranslasi menjadi protein. Dalam melakukan kerjanya, RNA polimerase bekerja bergantung pada 2 jenis elemen regulasi. Ada yang dikenal dengan cis-acting DNA element of gene, ada juga namanya trans-acting factor. Nah, cis-acting DNA element of gene ini apa? Ini adalah bagian-bagian dari gen yang akan kita transkripsikan yang terletak biasanya di area sebelum situs awal transkripsi atau tempat awal inisiasi transkripsi berlangsung. Ada area-area apa saja pada elemen gen ini? Jadi perlu diingat karena ini DNA element of gene, ini adalah area yang ada pada si gen. Area yang ada pada DNA yang menjadi template untuk akan ditranskripsi. Yang pertama adalah core promoter. Di dalam core promoter ini termasuk di dalamnya ada area tempat dimulainya proses transkripsi. Kemudian area awal situs transkripsi ini fungsinya tentunya untuk menentukan di mana RNA polimerase 2 akan berikat dan mulai melakukan proses transkripsi DNA menjadi RNA. Kemudian elemen lain pada area cis-acting ini ada dikenal namanya proximal promoter element. Dia terletak pada bagian awal ataupun pada bagian sebelah kiri jika kita menggambarkan struktur dari gen, sebelah kiri dari situs diawalinya proses transkripsi dan perannya itu dalam mempengaruhi proses transkripsi. Kemudian ada enhancer, ada silencer. Enhancer maupun silencer ini dapat berada pada area sebelum tempat awal transkripsi maupun setelah
proses setelah titik awal dari transkripsi atau istilahnya upstream dan downstream. Kalau letaknya itu sebelum proses atau titik awal transkripsi istilahnya adalah upstream, sedangkan letaknya jika setelah titik awal transkripsi itu dikenal dengan istilah downstream. Keduanya, baik enhancer maupun silencer ini akan mempengaruhi level dari transkripsi, di mana enhancer dia akan meningkatkan level transkripsi, sedangkan silencer dia akan menurunkan level dari transkripsi. Kemudian elemen lain yang penting dalam proses transkripsi oleh RNA polimerase 2 ada yang dikenal dengan transacting factor. Nah, transacting factor ini berkaitan atau memiliki nama lain sebagai faktor transkripsi. Nah, diingat kembali ya bahwa proses transkripsi pada eukariot itu dia butuh transkripsi faktor atau faktor transkripsi yang akan berikatan pada area promotor mengenai situs awal transkripsi. Berbeda dengan prokariot yang tidak membutuhkan faktor transkripsi. RNA polimerasenya langsung bisa mengenali area mana yang harus ditranskripsi. Berkaitan dengan faktor transkripsi, ada dua jenis faktor transkripsi, yaitu ada General Transcription Factor atau dikenal dengan GTF. Dia fungsinya memediasi proses transkripsi. Kemudian ada Transcription Activator dan Transcription Repressor. Ini dia akan mempengaruhi kecepatan dari proses inisiasi transkripsi oleh RNA polimerase 2. Nah, berbeda dengan cis acting DNA element gene, kalau cis acting DNA element gene itu adalah elemen-elemen yang terdapat pada si DNA, sedangkan transacting factor itu bukan bagian yang terdapat pada RNA, tapi dia merupakan protein-protein yang nantinya akan berikatan pada bagian DNA ketika akan memulai suatu proses inisiasi dari proses transkripsi. Nah, ini untuk transkripsi faktor tadi sudah saya sebutkan sedikit, itu adalah berupa protein spesifik yang dibutuhkan oleh RNA polimerase untuk memulai proses transkripsi. Dia akan berikatan pada area-area spesifik yang ada pada DNA, kemudian berfungsi dalam proses meregulasi ekspresi gen. Kemudian transcription factor ini dia ada dua tadi ya, ada general dan ada aktivator dan ada repressor. Kemudian dalam hal untuk RNA polimerase dia ada dikenal dengan sequence element promoter. Kemudian ini merupakan bagian cis acting-nya untuk RNA polimerase. Kemudian sedangkan bagian transacting faktor ataupun faktor transkripsinya adalah yang saya tandai berwarna hijau ini. Jadi untuk cis acting factor pada gen-gen yang akan ditranskripsi oleh RNA polimerase ada beberapa sekuen ataupun area khusus yang bersifat khas hampir di seluruh DNA yang merupakan area promotor ketika akan ditranskripsi. Yang pertama yaitu area di min 25 atau min 30 atau protein 25 hingga atau nukleotida 25 atau 30 di arah upstream dari tempat awal transkripsi. Ini untuk area ini jika dikenal sebagai area tata box karena urutannya mirip dengan urutan yang ada pada tata box yang ada pada prokariot. Kemudian ada elemen sekuen lainnya, ada TF2B recognition element atau disingkat dengan BRE. Kemudian ada inisiator elemen, di sini berdekatan dengan start site dari transcription atau situs awal transkripsi. Kemudian ada DCE atau downstream core element, ada MTE motif 10 elemen, dan ada DPE downstream promoter element. Ini adalah bagian cis DNA elemen yang berperan dalam proses inisiasi transkripsi pada gen yang akan ditranskripsi oleh RNA polimerase 2. Kemudian untuk transacting faktornya apa saja? Untuk RNA polimerase tipe 2 itu dia punya faktor transkripsi atau di sini disingkat
transcription factor 2D atau TF2D, dia terdiri atas dua subunit, yaitu ada subunit yang akan berikatan pada bagian tata box yang ada pada struktur promoter atau dikenal dengan TBP, kemudian ada lagi protein atau subunit lainnya TBP associated factor atau TAF. Faktor transkripsi lain yang utama lainnya dalam proses transkripsi oleh RNA polimerase ini itu ada TF2B. Dia akan menjembatani ikatan antara DNA dengan RNA polimerase 2. Ada TF2F, ada TF2E, dan ada TF2H. Ini adalah 5 general transcription factor yang perlu ada ketika suatu gen perlu ditranskripsi oleh RNA polimerase 2. Kemudian ada faktor transkripsi lain yang juga diperlukan dalam proses transkripsi atau inisiasi transkripsi oleh RNA polimerase 2, yaitu protein mediator. Dia terdiri atas 20 subunit yang nantinya dia akan berinteraksi dengan general faktor transkripsi maupun dengan DNA polimerase. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas bagaimana terbentuknya kompleks preinisiasi. Jadi berbeda dengan prokariot, ketika prokariot yang akan melakukan inisiasi itu langsung kompleks enzimnya, si RNA polimerase, sedangkan pada eukariot perlu dibentuk suatu kompleks preinisiasi yang di sana terjadi interaksi antara cis acting DNA elemen dengan faktor transkripsi. Nah, di sini bagaimana mereka akan tersusun? Kan tadi kita sudah melihat ya, ada 5 jenis general transcription factor yang dibutuhkan ketika proses transkripsi akan dilakukan oleh RNA polimerase 2. Bagaimana pembentukan kompleks preinisiasi ini? Jadi yang pertama yang akan berikatan itu adalah transcription factor 2D atau TF2D. Dia akan berikatan pas di bagian tata box. Kemudian ketika TF2D ini sudah berikatan pada tata box, maka subunit lainnya yaitu ada subunit TF yang TAF-nya akan berikatan ya pada bagian INC, kemudian DCE, MTE, dan DPE-nya. Untuk berikatan pada sebagian tata box itu adalah bagian subunit yang TBP-nya. Sedangkan untuk yang pada bagian INC, DCE, MTE, dan DPE itu yang berikatan adalah subunit TAF dari TF2D. Sekarang TF2D adalah komponen atau faktor transkripsi pertama yang berikatan pada area promoter. Setelah TF2D ini berikatan, maka diikuti dengan pengikatan TF2B. Dia akan berikatan pada TBP dan juga sekuen BRE. Kemudian sudah berikatan si TF2B, si TF2B ini dia akan mengikat TF2E dan TF2H. Nah, setelah berikatan TF2E dan TF2H diikuti dengan pengikatan oleh RNA polimerase. TF2B dia akan berperan sebagai jembatan yang akan mengaitkan antara RNA polimerase 2 dengan bagian dari DNA yang akan kita transkripsi. Untuk TF2H itu adalah suatu faktor yang terdiri atas banyak unit dan dia punya dua peran utama. Dua subunit TF2H ini dia berperan sebagai helikase, artinya dia nanti bisa membantu proses pengundaran utas ganda dari DNA. Ada dua subunit, yaitu ada dikenal dengan protein XPB dan ada protein XPD. Kemudian peran lain dari TF2H ini dia adalah sebagai protein kinase. Protein kinase itu tugasnya menambahkan gugus fosfat. Dalam hal ini protein kinase yang ada pada TF2H ini dia akan menambahkan gugus fosfat pada area terminal C dari subunit besar dari RNA polimerase 2 atau dikenal dengan CTD. Fosforilasi ini sangat penting peranannya dalam proses
transkripsi gen, di mana kalau tidak terfosforilasi, RNA polimerasenya tidak akan jalan atau tidak akan bekerja. Nah, tadi sudah saya sebutkan selain ada 5 elemen utama dari faktor transkripsi, juga ada namanya protein mediator yang akan ikut berikatan dalam kompleks preinisiasi. Protein mediator ini dia tidak hanya berperan dalam menstimulasi proses transkripsi pada level dasar, tapi dia juga menghubungkan antara faktor transkripsi dengan gen yang akan ditranskripsi dan akan melakukan proses regulasi dari ekspresi gen tersebut. Nah, pada tahap inisiasi, berarti kan kalau dari apa yang kita sudah ceritakan sebelumnya, bahwa kompleks inisiasinya sudah lengkap. Ada faktor transkripsi utama yang 5 tadi sudah berikatan, kemudian juga sudah ada protein mediator. Nah, ketika semuanya sudah lengkap, maka adanya aktivitas protein kinase dari struktur TFIH tadi, dia melakukan fosforilasi pada terminal C dari RNA polimerase atau CTD, itu akan menyebabkan si RNA polimerase terlepas dari kompleks yang tadi. Nah, salah satu aktivitas dari TF2H tadi juga adalah dia mengundar utas ganda dari DNA karena ada sifatnya bersifat helikase. Kemudian DNA yang terpilin, kemudian sudah dibuka utasnya, terbentuk gelembung transkripsi, kemudian RNA polimerase lepas ada akibat aktivitas dari protein kinase. Lepasnya ini tentunya diikuti dengan proses dimulainya sintesis dari nukleotida penyusun dari RNA. Untuk slide ini adalah bagaimana proses transkripsi yang dilakukan oleh RNA polimerase 1. Kurang lebih proses transkripsi ataupun inisiasi transkripsi itu sama pada semua RNA polimerase, yaitu pengenalan area situs awal proses transkripsi. Hanya saja biasanya berbeda dari faktor transkripsi yang terlibat. Kalau tadi kita membahas pada RNA polimerase 2 itu ada TF2D, E, F, dan H, kemudian mengaitkan ada juga protein mediator. Pada proses transkripsi yang dilakukan oleh RNA polimerase 1, itu beda lagi faktor transkripsinya. Di sini ada faktor transkripsi UBF dan SL1. Kemudian kita ketahui bahwa RNA polimerase tipe 1 dia itu terlibat dalam proses sintesis dari rRNA atau dia mentranskripsi gen yang terlibat dalam penyusun ribosomal RNA. Ada subunit 18S, 5,8S, dan 28S. Untuk ketiga subunit penyusun ribosom ini ternyata dia berasal dari satu promotor yang sama, sehingga proses transkripsinya dapat berlangsung sekaligus. Nah, ketika sudah dihasilkan suatu pre-mRNA yang di dalamnya terdapat sequence penyusun 18S, 5,8S, dan 28S, maka setelah dilakukan processing ataupun modifikasi pemotongan bagian intronnya, akan dihasilkan subunit-subunit penyusun dari ribosomal RNA, yaitu subunit 18S, 5,8S, dan 28S. Begitulah proses transkripsi yang dikatalisis oleh RNA polimerase 1. Selanjutnya, ini adalah bagaimana proses transkripsi yang dikatalisis oleh RNA polimerase 3. Dan untuk RNA polimerase 3, tentunya karena namanya sudah berbeda, akan identik dengan faktor transkripsi yang akan berbeda juga. Nah, di sini untuk RNA polimerase 3, dia akan mentranskripsi gen yang mengkode untuk subunit 5S dari ribosomal RNA, transfer RNA atau tRNA, dan small nuclear RNA atau snRNA. Untuk snRNA ini dia berperan nanti dalam proses modifikasi pasca translasi atau lebih tepatnya dia terlibat dalam proses splicing. Pada slide dapat dilihat bahwa kalau pada sintesis
RNA untuk rRNA subunit 5S itu diawali dengan pengikatan dari TF3A. Dia melibatkan 3 faktor transkripsi, ada TF3A, TF3B, dan TF3C, di mana pada 5S rRNA ini proses transkripsi akan diawali dengan pengikatan TF3A pada area promotor, diikuti dengan oleh TF3B dan TF3C, dan begitu juga dengan RNA polimerase 3. Kemudian pada tRNA maupun sRNA juga sama, itu pada tRNA melibatkan faktor transkripsi TF3B dan faktor transkripsi TF3C. Sedangkan pada snRNA itu faktor transkripsi yang akan mengenali situs awal transkripsi atau inisiasi transkripsi itu dikenal dengan protein namanya SNAP. Nah, kemudian dibantu lagi prosesnya oleh TF2B dan diikuti dengan pengikatan RNA polimerase 3. Ketika faktor transkripsi semuanya sudah berikatan, artinya proses transkripsi dapat diawali atau diinisiasi. Dapat terjadi penambahan nukleotida yang sifatnya komplement dengan template pada DNA. Untuk proses elongasi, baik pada eukariot maupun pada prokariot kurang lebih sama, yaitu terjadi penambahan nukleotida pada RNA ataupun pada RNA yang sudah disintesis dengan arah 5 aksen ke 3 aksen, dan proses ini akan terus berlangsung hingga ditemukan area terminasi. Nah, untuk proses terminasi pada eukariot, tadi sedikit kita sudah membahas bahwa kalau pada prokariot ada dikenal dengan struktur hairpin yang menjadi isyarat akan berhentinya proses transkripsi, sedangkan pada eukariot itu dikenal ada sequence spesifik yang dikenal dengan polyadenylation signal sequence. Untuk sinyal sequence ini terdiri atas nukleotida adenin dan urasil dengan urutan AA, UA, AA. Kurang lebih terletak nantinya setelah 10 hingga 35 base pair ataupun basa setelah di bagian bawah dari polyadenylation signal sequence ini, proses terminasi akan berakhir. Nah, diikuti dengan proses pemotongan transkrip ataupun RNA yang sudah disintesis akibat pemotongan RNA yang sudah disintesis dari si RNA polimerase, maka RNA polimerase menjadi tidak stabil. Kemudian dia akan lepas dari asosiasinya atau pengikatannya dengan DNA. Dengan demikian, proses transkripsi pada eukariotnya berakhir. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana modifikasi pasca transkripsi. Mohon maaf, ini harusnya modifikasi pasca transkripsi. Jadi tadi kita sudah banyak membahas bahwa pada eukariot yang dihasilkan itu ataupun hasil transkripsi dari eukariot itu tidak hanya sequence yang akan mengkodekan suatu protein. Ada sequence-sequence yang tidak mengkodekan suatu protein. Kemudian dalam hal proses translasinya, dia harus diangkut dari nukleus ke sitoplasma. Dalam proses pengangkutannya, si mRNA yang dihasilkan dalam proses transkripsi itu perlu dilindungi. Sehingga untuk melindunginya itu juga butuh suatu proses. Nah, proses-proses memotong bagian yang tidak mengkode protein maupun memberi perlindungan pada kedua ujung dari mRNA ini berlangsung dalam suatu mekanisme namanya mekanisme modifikasi pasca transkripsi. Nah, kurang lebih ada tiga mekanisme utama yang akan dialami oleh mRNA hasil transkripsi di eukariot. mRNA hasil transkripsi pada eukariot itu dikenal juga dengan pre-mRNA atau disebut juga dengan mRNA yang belum mature atau belum matang. Nah, biar dia menjadi matang bagaimana? Dia perlu diproses terlebih dahulu atau dimodifikasi.
Ada 3 modifikasi yang akan terjadi. Yang pertama adalah 5 capping atau penambahan tudung pada ujung 5 aksen. Kemudian ada 3 polyadenylation, artinya penambahan adenin pada ujung 3. Ada yang ketiga yaitu namanya splicing, yaitu pemotongan dari bagian-bagian yang tidak mengkodekan suatu protein. Modifikasi pasca transkripsi yang pertama yaitu modifikasi pada ujung 5 aksen atau penambahan tudung pada 5 aksen, dikenal dengan istilah capping. Nah, modifikasi ini terjadi pada ujung paling kiri kalau dalam sintesis RNA itu pada ujung yang sebelah kiri kalau kita lihat dari gambar proses sintesis. Nah, pada ujung 5 aksen ini modifikasinya seperti apa? Yaitu dilakukan penambahan 7 metil guanosin. Nah, penambahan 7 metil guanosin ini penting dalam hal menstabilisasi si RNA, kemudian membantunya dalam mengarahkan menuju ribosom ketika akan ditranslasi. Dalam hal stabilisasi, ini berkaitan dengan pelindung ketika dia harus bertemu dengan endonuklease selama proses transfer. Jadi, adanya capping akan melindungi si mRNA dari pendegradasian oleh enzim nuklease. Mekanismenya seperti apa? Mekanisme untuk penambahan capping pada ujung 5 ini adalah pertama enzim yang akan menambahkan 7 metilguanosin ini direkrut untuk memfosforilasi CDT pada tahap awal transkripsi, inisiasi transkripsi. Kemudian ditambahkan capping yaitu berupa 7 metilguanosin setelah 20 hingga 30 nukleotida pertama yang disintesis oleh RNA polimerase terbentuk. Kemudian penambahannya bagaimana? Yaitu ditambahkan guanosin trifosfat, kemudian dengan arah yang berlawanan dari ujung terminal. Kalau dalam arah sintesis pembentukan mRNA itu arahnya kan 5 ke arah 3 atau kalau kita tuliskan dari arah kiri ke arah kanan, sedangkan si cappingnya ini yaitu berupa guanosin trifosfatnya itu ditambahkan justru ke arah kiri dari mRNA yang sudah terbentuk, dari ujung 5 mRNA yang sudah terbentuk. Kemudian setelah ditambahkan guanosin trifosfat, ditambahkan lagi metil group atau gugus metil, baik pada guanosin trifosfat yang ditambahkan tadi maupun pada bagian dari ribosa dari gugus guanosin trifosfatnya ini yang membentuk suatu capping atau tudung pada ujung 5 aksen dari mRNA yang ditranskripsi. Selanjutnya adalah modifikasi pada ujung 3 dari pre-mRNA. Modifikasi pada ujung 3 ini yaitu dengan penambahan namanya polyadenilasi, artinya ditambahkan banyak nukleotida yang terdiri dari adenin. Itulah disebut dengan istilah polyadenilasi. Nah, penambahan polyadenin atau banyak adenin pada ujung 3 ini terjadi dengan mengikuti sinyal yaitu berupa adanya heksanukleotida AAUAAA itu pada sel mamalia yang sifatnya itu adalah conserve, artinya dimiliki oleh sebagian besar gen dan itu adalah menjadi sinyal kalau area sini itu adalah area yang akan dimodifikasi ujung 3-nya. Nah, terletak 10 hingga 30 nukleotida di atas dari situs yang akan ditambahkan adenin. Nah, kemudian sinyal lain yang menjadi penentu dari polyadenilasi itu adalah area downstream dari sekuen elemen yang kaya akan urasil dan guanin dan urasil. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah suatu enzim endonuklease, yaitu enzim yang dapat memotong ikatan yang terdapat pada polinukleotida. Dia akan mengenali area-area yang merupakan sinyal polyadenilasi tadi, yaitu ada area yang terdiri atas AAA,
AAA tadi, kemudian ada area yang downstream elemen, yaitu yang kaya akan uridin dan guanin dan uridin gitu. Setelah dikenali, dia akan memotong area yang downstream elemennya dan beberapa nukleotida sebelum dan sesudahnya. Setelah dipotong area yang kaya akan urasil dan guanin urasil ini, barulah ditambahkan adenin, nukleotida adenin yang panjang, yaitu kurang lebih sepanjang 200 nukleotida. Nah, 200 nukleotida inilah yang dikenal dengan poliadenilasi yang tugasnya juga akan melindungi mRNA yang dihasilkan dalam proses transkripsi pada eukariot. Kita masuk ke mekanisme ketiga dalam proses modifikasi pasca transkripsi, yaitu ada dikenal dengan splicing atau pemotongan bagian intron. Tadi kita sudah bahas bahwa pre-mRNA itu terdiri dari dua bagian, ada yang dikenal dengan intron, ada yang dikenal dengan ekson. Ekson apa? Yaitu sekuen yang mengkodekan asam amino. Jadi ini adalah bagian utama dari sekuen-sekuen yang merupakan pengkode dari suatu protein yang merupakan hasil dari translasi. Kemudian yang kedua ada intron. Intron merupakan sekuen-sekuen yang tidak mengkodekan asam amino penyusun protein, sehingga selama proses ekspresi gen, bagian intron ini perlu dipotong. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebagian besar gen yang ada pada manusia itu memiliki intron dan hanya gen yang mengkode protein histon dan interferon yang tidak memiliki intron. Jadi sebagian besarnya ada intron dan pasti akan mengalami mekanisme splicing. Nah, lantas kalau si intron dia tidak mengkodekan asam amino, kenapa dia tetap ada? Kenapa tidak disusun langsung saja sekuen-sekuen yang merupakan ekson? Ternyata di dalam tubuh makhluk hidup, intron itu ada fungsinya. Pertama, fungsi dari intron ternyata intron itu penting dalam proses ketika suatu gen itu bisa mengkodekan lebih dari satu protein. Jadi keberadaan intron ini penting ketika satu gen itu akan diekspresikan menjadi protein yang berbeda. Yang kedua, intron juga terlibat atau penting dalam proses evolusi dari gen. Kemudian yang ketiga, intron itu mengandung sekuens yang mengkodekan suatu RNA non-coding atau RNA yang tidak diekspresikan atau ditranslasikan menjadi protein. Yaitu ada miRNA atau mikroRNA. miRNA ini dia penting perannya dalam regulasi ekspresi gen. Dia dapat menghambat proses transkripsi, artinya dia dapat mempengaruhi proses produksi protein di suatu sel. Kemudian dia juga dapat mempercepat proses degradasi dari RNA. Kemudian peran ataupun fungsi intron yang ketiga, dia juga dapat meregulasi dari proses transkripsi. Ada dua mekanisme dari splicing atau pemotongan intron, yaitu ada self-splicing, yaitu splicing sendiri RNA-nya, kemudian ada splicing yang dibantu oleh suatu protein yang namanya spliceosome. Mekanisme splicing yang pertama yaitu self-splicing RNA, di mana prosesnya itu terjadi dalam dua tahap. Pertama yaitu pemotongan kedua ujung dari intron, baik itu pada ujung 5 aksennya maupun 3 aksennya oleh suatu enzim namanya enzim endonuklease. Kemudian setelah intron terpotong, kan ekson yang sebelah kiri dan ekson sebelah kanan, atau misalnya ini adalah antara ekson pertama dan ekson kedua, kan dia terpisah. Nah, ekson pertama dan ekson kedua akan digabung oleh suatu enzim namanya enzim ligase. Kurang lebih untuk self-splicing ini terjadi pada beberapa bakteria yang memiliki intron, yaitu pada transfer RNA di bakteria. Tapi berdasarkan penelitian ternyata proses self-splicing ini juga ditemukan pada eukariot tingkat tinggi, baik pada tRNA-nya, rRNA-nya juga. Kemudian berdasarkan mekanisme splicingnya, intron itu dapat dikelompokkan menjadi 3 grup. Ada intron grup pertama, intron grup 2, dan intron spliceosomal.
Nah, untuk intron grup 1 dan 2 itu dia mengalami self excision, artinya dia self splicing dan terdapat pada beberapa organisme. Dapat dilihat pada slide. Untuk yang intron grup pertama itu terdapat intron-intron yang terdapat pada mRNA, tRNA, dan rRNA yang terdapat pada bakteria, kemudian eukariot tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi. Sedangkan intron untuk grup yang kedua itu terdapat pada fungi, tumbuhan, protista, dan bakteri. Untuk intron yang ketiga berarti proses splicingnya atau pemotongan intronnya itu dibantu oleh spliceosome. Berikut ini adalah bagaimana mekanisme secara detail dari proses self-splicing RNA. Proses self-splicing RNA itu terjadi melalui reaksi namanya transesterifikasi reaksi, di mana di sini melibatkan suatu guanosin bebas. Ini ada GOH, guanosin bebas yang menjadi kofaktor dari enzim endonuklease. Jadi si bagian guanosin bebas ini dia akan berikatan pada active site within intron ini. Jadi suatu situs aktif di dalam intron dia berikatan guanosinnya di sini bersamaan dengan endonuklease. Setelah dia berikatan sebagai bagian dari endonuklease, dia akan menyerang ikatan fosfodiester yang terletak pada ujung 5 dari intron yang akan dipotongnya atau bagian perbatasan antara intron dengan ekson yang di sebelah kiri ini. Nah, begitu diserang ikatan fosfodiesternya, tentunya ikatan fosfodiesternya akan terlepas. Setelah terlepas, bagian OH-nya ini selanjutnya juga akan menyerang bagian di ujung 3-nya. Dia akan menyerang ikatan fosfodiester yang menghubungkan ujung 3 dari intron ini dengan ujung 5 dari ekson yang di sebelah kanan. Dengan demikian, bagian dari intron terlepas dari ekson, baik ekson yang di sebelah kiri ini maupun ekson di sebelah kanan. Selanjutnya, ekson yang terpisah ini akan digabung menjadi satu oleh suatu enzim namanya enzim ligase. Nah, kalau sudah digabung ekson sama ekson ataupun intronnya sudah tidak ada lagi, maka mRNA-nya ini sudah bisa kita katakan sebagai mRNA yang mature atau yang sudah matang. Dengan syarat dia sudah punya tudung pada bagian 5 dan poliadenilasi pada bagian 3. Sehingga dia bisa atau siap untuk proses transfer menuju sitoplasma dan siap untuk ditranslasi. Mekanisme yang kedua yaitu splicing dengan melibatkan spliceosome. Jadi untuk splicing yang melibatkan spliceosome ini, proses splicingnya itu tidak secara autokatalitik, tetapi dia perlu bantuan oleh suatu kompleks molekuler namanya spliceosome. Spliceosome ini apa? Spliceosome ini adalah suatu kompleks protein yang terdiri atas small nuclear RNA atau snRNA. Untuk snRNA ini dia diberi nama dengan nama U. Itu ada U1, U2, U3, U4 hingga U ke-6. Atau untuk snRNA ini kita kenal juga dengan istilah snRNP atau SNRP dalam pengucapannya. Berikut ini adalah bagaimana mekanisme secara rinci mengenai proses splicing yang dibantu oleh spliceosome. Jadi pada intron itu terdapat suatu residu adenin yang terletak pada percabangan intronnya. Ada area percabangan ke arah kiri maupun ke arah kanan. Area adenin ini menjadi area untuk pengikatan subunit dari spliceosome. Tadi kita bahas bahwa spliceosome ini terdiri atas snRNA yang terdiri atau diberi nama U1 sampai U6. Nah, bagian A ini akan menjadi pengikatan untuk U2. Kemudian diikuti juga pengikatan U1 di perbatasan antara intron yang akan dipotong dengan ekson di sebelah kirinya. Selanjutnya, begitu U1 sudah berikatan di sini akan digantikan posisinya oleh U6. Begitu juga diikuti dengan pengikatan dari U5.
Setelah U6 dan U5 berikatan, kemudian U2 akan bergerak menuju arah U6, kemudian dan membentuk kompleks U2, U5, U6. Di sini juga terjadi atau terbentuk suatu struktur loop atau lingkaran seperti ini yang dikenal dengan bentuk lariat namanya. Nah, setelah terbentuk bentuk lariat, maka akan terjadi proses transesterifikasi pertama atau pemutusan dari ikatan fosfodiester yang menghubungkan nukleotida yang terdapat pada ekson sebelah kirinya ini dengan intron. Terjadi pemutusan, kemudian akhirnya ekson yang sebelah kiri terlepas. Dihasilkan struktur intron yang berbentuk lariat tadi dan masih mengikat salah satu ekson yang ada di sebelah kanannya. Selanjutnya, bagian dari U5 dia juga akan melakukan pemotongan ikatan fosfodiester antara intron dengan ekson ini. Sehingga dihasilkan ekson yang saling terlepas dan struktur intron yang berbentuk lariat. Kemudian ekson dan ekson yang sudah terlepas dari intron ini akan disatukan oleh aktivitas dari ligase yang dihasilkan oleh subunit U5. Setelah digabung atau diligasi, maka subunit U5 ini akan terlepas. Artinya pre-mRNA ini sudah menjadi mRNA yang mature dengan syarat dia sudah memiliki tudung pada 5 dan poliadenil pada ujung 3. Kemudian selanjutnya tadi terkait kenapa intron itu mesti ada dalam proses ataupun dalam struktur gen yang ada pada eukariot. Salah satunya adalah penting karena suatu gen itu dia dapat menghasilkan lebih dari satu protein. Nah, dengan adanya intron, tentunya kita akan mengalami proses splicing. Ternyata proses splicing tidak sesederhana yang kita lihat sebelumnya, yaitu cukup dengan memotong intron, kemudian menggabungkan dua ekson yang saling berdekatan. Ternyata dalam proses yang terjadi di dalam makhluk hidup itu dapat terjadi mekanisme pemotongan yang bersifat alternatif. Artinya setelah dipotong bagian intronnya, ekson-ekson yang ada itu dapat dikombinasikan sehingga menghasilkan alternatif protein-protein yang berbeda. Nah, ini dikenal dengan proses namanya alternatif splicing. Nah, di sini dapat kita lihat atau kita lihat bersama-sama bahwa ada beberapa tipe dari alternatif splicing. Ada kaset exon, ada alternatif 5 aksen splice site, ada intron retention, ada mutual exclusive exon, ada alternatif promoter, ada alternatif polyadenilasi. Yang pertama, itu ada namanya istilahnya kaset exon atau disebut juga dengan skipping exon. Kenapa dikatakan skipping exon? Jadi pada proses splicing normal, ketika ada 3 exon seperti ini, ada yang warna kuning, coklat, dan kuning, kemudian bagian intronnya dipotong, maka hasil penggabungan ketiganya adalah kuning, coklat, dan kuning untuk proteinnya. Tapi jika protein ini atau jika mRNA ini mengalami alternatif splicing dengan tipe kaset exon, maka salah satu eksonnya dapat di-skip. Jadi ekson pertama langsung loncat ke ekson kedua, sehingga hasil mRNA yang telah dipotong atau di-splicing ini hanya terdiri atas 2 ekson, yaitu bagian yang kuning dan kuning saja. Bagian yang coklatnya terskip atau tidak diikutkan dalam penyusunan mRNA-nya. Hal ini menyebabkan bahwa protein meskipun dia berasal dari gen yang sama menghasilkan protein yang sedikit berbeda atau dikenal dengan istilah isoform. Bentuk yang kedua yaitu alternatif 5 aksen atau 3 aksen splice site. Ini dapat dilihat pada gambar, jadi ada salah satu ujung 5 aksen atau 3 aksen yang nantinya ikut tersplice atau terpotong. Jadi kalau terpotong secara normal, maka di sini akan
hasil dari splicingnya itu akan menghasilkan 3 ekson yang utuh, yaitu ekson yang warna kuning saja, kemudian ekson dengan kombinasi yang warna ungu, dan ekson warna kuning yang berikutnya. Tapi karena bagian dari ekson yang ada ungu ini ikut tersplice atau terpotong, maka bentuk alternatif splicingnya itu terdiri atas masih sama dengan 3 ekson, namun ekson yang keduanya ini kekurangan beberapa nukleotida akibat pemotongan tadi. Alternatif splicing yang ketiga yaitu dikenal dengan intron retention atau intronnya tertahan dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, seharusnya dalam proses splicing tentunya kita harus memotong intron sehingga pada bagian mRNA yang matang itu hanya terdiri atas ekson, ekson, dan ekson. Namun dalam proses splicing ternyata si intronnya ini tidak terpotong sehingga mRNA yang dihasilkan itu masih mengandung intron. Ini dikenal dengan istilah intron retention. Lantas apakah hasil dari splicing yang lupa men-splice bagian intronnya ini akan tetap ditranskripsi menjadi protein? Tidak. Karena istilahnya intron retention, di samping menyatakan bahwa intronnya masih tertahan di antara ekson, ini juga akan mempengaruhi atau menyebabkan retensi dari produk pasca transkripsi ini oleh nukleus. Si produk pasca transkripsi atau mRNA yang masih mengandung intron ini tidak dapat keluar dari nukleus, dia akan langsung didegradasi. Untuk mutual exclusive action kurang lebih dia hampir mirip dengan kaset elektron di mana di sini terjadi kombinasi. Jadi di sini ada 4 ekson, jadi dia bisa berkombinasi membentuk mRNA yang hanya terdiri atas 3 ekson sehingga ada 2 jenis isoform protein yang dapat terbuat dari mRNA ini. Kemudian selanjutnya ada alternatif promoter di mana dalam proses splicingnya itu promotor ikut terbawa di dalam mRNA-nya. Meskipun intronnya sudah terpotong, ternyata terdapat sekuen promotor yang ikut ditranskripsi dan tidak dipotong ketika proses splicing. Ada bagian promotor yang berikatan langsung dengan ekson, ada bagian yang hanya terdiri dari ekson-ekson yang normal. Kemudian ada alternatif poliadenilasi, dia adalah kebalikan dari alternatif promotor, di mana bagian yang mengandung poliadenilasinya juga ikut atau terasosiasi dengan ekson yang sudah mengalami proses splicing intronnya. Nah, jika kita lihat gambaran tadi berbagai jenis mekanisme splicing atau alternatif splicing, ada yang skip, ada yang terjadi kombinasi, itu akan menyebabkan banyak bentuk protein yang terbentuk dari satu gen yang sama. Kalau di sini misalnya dari gen yang terdiri atas 6 ekson karena adanya alternatif splicing bisa jadi nanti proteinnya itu hanya berakhir dengan 5 bagian ekson saja. Ada ekson 1, 2, 4, 5, dan 6. Bisa juga proteinnya hanya terdiri dari 4 ekson, ada 1, 3, 5, dan 6. Kemudian ada juga bisa jadi 5, tapi kombinasinya 1, 3, 4, 5, dan 6. Hal ini dapat kita temukan dari berbagai jenis protein yang terdapat pada makhluk hidup. Salah satunya yaitu protein penentu yang menentukan jenis kelamin pada Drosophila. Kemudian sebagai efek samping atau efek buruk dari alternatif splicing itu juga dapat ditemukan pada penyakit pada manusia yang dikenal dengan Duchenne muscular dystrophy. Nah, dengan adanya alternatif splicing ini meluruskan beberapa hipotesis awal mengenai gen bahwa awalnya itu satu gen itu akan digunakan untuk mensintesis satu jenis enzim saja. Itu adalah hipotesis awal ketika gen maupun ekspresi gen itu baru dipelajari. Kemudian ditemukan bahwa ternyata
enggak semua dari gen diekspresikan itu akan menjadi enzim. Karena kita ketahui bahwa protein itu tidak hanya enzim, ada protein jenis lainnya, baik itu protein struktural maupun protein transport dan sebagainya. Tidak semuanya enzim. Jadi pendapat atau hipotesisnya diganti jadi one gene one protein hipotesis. Jadi satu gen akan digunakan untuk mensintesis suatu protein. Kemudian dengan adanya penemuan alternatif splicing itu mengganti hipotesis atau teorinya menjadi ternyata one gene itu gunanya untuk one polypeptide atau satu jenis polypeptide, bukan satu protein, di mana masing-masing polypeptide-nya ini dapat diekspresikan atau menjadi bentuk protein yang berbeda dari awalnya atau dikenal dengan istilah isoform. Nah, dengan adanya alternatif splicing, ini memungkinkan bagi manusia, jika kita lihat dari gen manusia, kalau kita hitung itu hanya 20 jenis protein yang akan dikodekan berdasarkan jumlah gen yang ada pada manusia. Tapi berkat adanya alternatif splicing, sehingga pada manusia itu dapat diekspresikan menjadi 80.000 jenis protein dari 20.000 gen pengkode protein yang ada pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai RNA editing. Jadi selain mengalami modifikasi tadi pada eukariot ya, ada penambahan capping pada ujung 5, kemudian penambahan ekor poliadenilasi pada ujung ketiga, dan adanya splicing untuk memotong intron-intronnya. Ternyata RNA juga dapat mengalami modifikasi lainnya. Jadi untuk modifikasi selain 3 hal tadi, capping, poliadenilasi, dan splicing tadi, itu dikenal dengan proses editing RNA. Nah, proses editing RNA ini pertama kali diamati pada mRNA yang ada pada trypanosoma, namun penelitian selanjutnya juga menemukan bahwa proses editing ini juga terjadi pada mRNA yang diekspresikan dari gen yang terdapat pada mitokondria maupun kloroplas. Begitu juga dengan mRNA nukleus yang ada pada mamalia. Nah, bentuk dari editing RNA atau mRNA yang ada pada mamalia, salah satunya itu adalah deaminasi. Artinya penambahan pengambilan gugus amin dari suatu nukleotida penyusun dari mRNA. Deaminasi sitosin itu akan menyebabkan sitosin berubah menjadi uridin, sedangkan deaminasi adenosin akan menyebabkan adenosinnya berubah menjadi inosin. Salah satu kasus deaminasi ini atau RNA editing pada mamalia atau khususnya pada manusia yaitu adalah editing pada mRNA yang mengkode suatu protein namanya apolipoprotein B. Apolipoprotein B ini adalah protein yang berperan dalam proses transfer lipid di dalam tubuh. Nah, ada dua, dia diekspresikan di dalam hepar atau hati dan satunya diekspresikan di dalam intestin. Kemudian adanya deaminasi sitosin menjadi uridin ini menyebabkan terjadinya perubahan pembacaan atau translasi dari si mRNA yang ada ini. Jadi sehingga ditemukan codon stop lebih awal. Jadi kan sitosin harusnya sitosin diganti jadi urasil. Tentunya pembacaan kodon ketika translasi itu dia akan ikut berubah juga. Nah, efeknya itu adalah ditemukan codon stop yang lebih awal jika terjadi deaminasi sitosin jadi uridin pada apolipoprotein B. Nah, tadi saya sebutkan bahwa dia terekspresi pada liver maupun intestin. Pada liver tidak terjadi RNA editing sehingga semua dari mRNA-nya ini dapat ditranslasikan menghasilkan asam amino penyusun apolipoprotein B. Nah, tidak ada pemotongan ataupun ditemukan stop codon lebih awal, artinya dengan sempurna proses translasinya sehingga menghasilkan suatu protein namanya apolipoprotein B100. Kerjanya menjadi maksimal sehingga dia dapat melakukan proses transfer lipid di dalam sirkulasi darah. Sedangkan apolipoprotein B yang terdapat pada intestin
mereka mengalami editing, yaitu deaminasi pada sitosinnya, menghasilkan uridin dan menyebabkan ditemukannya codon stop lebih awal saat translasi. Karena ditemukan codon stop lebih awal pada saat translasi, tentunya jumlah asam amino yang dibentuk itu menjadi lebih singkat atau lebih pendek dari panjang asam amino atau panjang asam amino yang awalnya gitu. Harusnya akan disintesis 4536 asam amino untuk membentuk apolipoprotein B yang lengkap. Akibat penemuan codon stop yang lebih awal hanya dapat disintesis 2152 asam amino. Ini masih menghasilkan protein, namanya protein apolipoprotein B dengan kode 48 atau 48%-nya. Nah, dia masih bisa berfungsi dalam proses transport protein, tentunya tidak semaksimal apolipoprotein B100 yang bisa ikut terlibat dalam proses transport lipid di dalam sirkulasi, tapi dia hanya terlibat dalam proses transport lipid di dalam saluran pencernaan, terutama itu di dalam usus halus. Nah, selanjutnya setelah si mRNA ada atau pre-mRNA sudah dirubah menjadi mRNA yang mature, lantas apa? Lantas yang terjadi adalah mRNA yang merupakan yang berisi informasi genetik yang ada dari DNA dengan tujuan ekspresi gen ini akan ditranslate ke dalam bahasa yang ada dalam protein. Bahasa yang ada dalam protein adalah bahasa berupa asam amino. Nah, jadi si mRNA dia akan ditranslasi atau ditranslate. Nah, proses translasinya ini melibatkan atau mengambil informasi dengan berdasarkan 3 urutan nukleotida pada mRNA yang kita kenal dengan istilah kodon. Nah, tiap tiga nukleotida atau kodon ini dia akan mewakili satu jenis asam amino, sehingga nanti penyusunan asam amino nanti akan digunakan untuk menyusun polipeptida sehingga menghasilkan suatu protein. Nah, proses translasi ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, ada hal yang tidak kalah penting lagi dalam proses transkripsi, yaitu adalah proses degradasi dari RNA-nya. Seperti kita ketahui tadi bahwa proses ekspresi dari suatu gen itu merupakan suatu bentuk adaptasi dari si sel dengan lingkungannya. Jadi tidak selamanya protein yang diekspresikan itu dibutuhkan oleh sel. Dan kita ketahui semakin dilakukan transkripsi, maka akan semakin banyak jumlah mRNA yang dihasilkan. Kalau ditumpuk dan tidak ada degradasi, tentunya proses sintesis akan membludak gitu. Pada kenyataannya mRNA atau RNA yang sudah dimanfaatkan untuk proses translasi, dia akan mengalami turnover atau dia akan didegradasi. Nah, proses degradasi mRNA yang terjadi dalam bakteri itu terjadi sangat cepat, yaitu di mana waktu setengah hidupnya itu hanya 2-3 menit saja, jadi dia langsung didegradasi oleh suatu enzim nuklease, sedangkan pada eukariot dia bervariasi antara gen 1 dengan gen yang lainnya, tergantung dengan fungsi dari gen tersebut. Jika dia merupakan gen-gen yang terlibat dalam proses merespon terhadap stimulus lingkungan, itu dia sifatnya agak kurang stabil si mRNA-nya. Artinya dia akan lebih cepat untuk didegradasi. Karena kita ingat bahwa biasanya lingkungan itu stimulusnya cepat berubah. Jadi dia perlu segera didegradasi ketika dia sudah tidak dibutuhkan. Kemudian ada mRNA yang lebih stabil dibandingkan dengan mRNA dari protein yang merupakan hasil respon dari stimulus lingkungan. Itu misalnya mRNA yang mengkodekan informasi genetik untuk ekspresi protein-protein pada jalur metabolik sentral. Misalnya
enzim-enzim yang terlibat dalam glikolisis, dalam siklus TCA, ataupun dalam sintesis ataupun degradasi lemak itu kan sangat sentral dalam metabolisme tubuh organisme. Jadi ini dia akan didegradasi sedikit lebih lama dibandingkan si mRNA yang tidak kurang stabil tadi. Untuk rentang atau masa hidup dari si mRNA pada eukariot ini bervariasi dari 30 menit hingga mencapai 20 jam. Nah, proses degradasinya bagaimana untuk mRNA yang ada pada eukariot? Jadi mohon maaf ini pada slide bukan degradasi RNA yang ada pada prokariot ya, tapi pada eukariot. Kita ketahui bahwa eukariot itu mRNA-nya dia ada dua pelindung, ada pelindung pada bagian 5 berupa capping 7 metilguanosin, kemudian pada ujung 3 ada poliadenin. Nah, degradasinya bagaimana? Degradasinya dapat dibagi menjadi dua. Degradasinya dapat diawali dengan memutus bagian cappingnya yang ujung 5, kemudian diikuti dengan degradasi dari si mRNA-nya. Atau yang didegradasi pertama adalah ujung 3-nya, kemudian dilanjutkan degradasi dari bagian mRNA-nya. Tergantung dari mana si nukleasenya bekerja. Baik, demikianlah penjelasan dari saya mengenai proses transkripsi dari gen sebagai salah satu bentuk atau tahap awal dari ekspresi gen serta modifikasinya khususnya yang terjadi pada eukariot. Kemudian kita juga membahas bagaimana RNA diedit dan juga bagaimana RNA didegradasi setelah dimanfaatkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan jelas dan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.